Ada beberapa daerah yang memang gelap dan daerah-daerah tersebut yang aku lihat adalah berindikasi akan terdampak terhadap bencana, bahkan juga ada sebagian yang akan hilang. Hilang? Ya. Hilang? Wow, daerahnya hilang? Masya Allah. Ini persis seperti apa yang disampaikan sama Gubernur Aceh ya, Langru Aceh Darussalam, yang disebutkan bahwa saat ini ada 3 desa ya hilang. Ya. Saat ini terjadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak paling besar ya. Ya. Apakah ini sudah berhenti? Belum. 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 Masih akan ada kejadian lagi di daerah sana juga? Ada. Apa yang Ratu lihat? Gelombang angin tinggi masih dengan longsor dan membumi ratakan daerah tersebut. Dan kalau aku lihat di sini terkait dengan gelombang air yang tinggi, tsunami. Apa? Tsunami. Tsunami. Wow. Saya ngeliat kemarin ada beberapa potongan yang viral ya di TikTok dan juga di Reels Instagram. Itu ada satu orang anak yang bernama Rival, kalau saya nggak salah. Di sana diceritakan Rival ini membantu tim SAR untuk mencari korban-korban yang hilang gitu. Di klip tersebut disebutkan bahwa si Rival bisa menunjuk dengan tepat titik di mana dia bilang di bawah sini ada seorang ayah sedang memeluk anaknya, kemudian tertimbun di situ. Ya. Ketika tim SAR menggali tempat tersebut, dan benar, apa yang digambarkan itu benar-benar terjadi gitu. Pada akhirnya saya melihat bahwa ada kontribusi yang sangat besar yang diberikan seorang anak indigo yang punya kemampuan khusus untuk bisa membantu penanganan bencana, dalam hal ini adalah untuk pencarian korban gitu. Ya. Di bawah sana masih banyak korban-korbannya. Masih. Karena kalau kita lihat dari bencana yang terjadi ini, memang aku melihat ada beberapa desa juga yang hilang, dan itu juga masih banyak korban-korban lain juga yang memang tertimbun karena tingginya tanah ya, tertimbun, dan juga selain longsor juga kan dibarengi dengan adanya banjir bandang ya. Sehingga itu juga yang membuat ada beberapa yang hanyut, dan aku melihat di sini juga ada beberapa yang tertimbun dan mungkin timbunannya itu sekitar 5 meter, 10 meter. Ratu bisa berkomunikasi dengan mereka kan? Gimana mereka, kondisinya mereka di bawah sana gimana sekarang? Apakah mereka minta untuk ditemukan? Atau dia sudah ikhlas, biarkan deh saya di bawah sini aja, nggak usah dicari? Atau mereka berteriak minta tolong sebenarnya? Berteriak minta tolong. Oh iya? Berteriak minta tolong, karena kan ketika datangnya bencana tersebut kan mereka ini kan tidak siap. Datangnya tiba-tiba dan gak ada waktu untuk mereka melarikan diri. Bahkan sebagian dari korban ini adalah merasa diri dia tuh kayak masih hidup, tapi dia terhimpit di bagian tanah ya, terhimpit dan tertimbun tanah. Maka mereka tuh berusaha untuk minta tolong, berteriak, dan ada sebagian juga termasuk di sini beberapa anak yang memang mencari ibunya, mencari ayahnya, mencari keluarganya, dan mereka terpisah. Saat ini kan mereka mungkin bisa dipastikan sudah meninggal ya? Ya. Apakah ada banyak orang-orang yang meninggal yang tertimbun di bawah tanah hari ini yang mungkin arwahnya, tanda kutip, gentayangan? Banyak sekali. Minta tolong untuk ditemukan gitu? Ya, ada beberapa juga yang mereka datang lewat mimpi kepada keluarganya dan menunjukkan beberapa tempat titik di mana beliau hilang dan tertimbun. Paranormal pun melihat bahwa setelah rangkaian kejadian di wilayah Sumatera, energi bencana itu belum benar-benar berhenti, melainkan bergerak dan perlahan meluas ke wilayah lain di Indonesia. Ia menyebutkan beberapa wilayah seperti Jogja, Jawa Timur, hingga pesisir lainnya, yang menurutnya mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan tersebut. Ia melihat adanya gelombang yang tidak biasa, dengan ketinggian yang hampir menyerupai tsunami, yang berpotensi menyentuh beberapa daerah di pesisir. Selain itu, paranormal pun juga menegaskan
bahwa unsur tanah ikut bereaksi ditandai dengan potensi longsor dan pergerakan bumi di beberapa wilayah. Setelah nanti daerah Sumatera, aku melihat ini gelombangnya cukup tinggi yang aku perkirakan hampir mirip dengan tsunami. Jogja, wilayah Jawa Timur, dan berdekatan dengan Demak, dan longsor daerah Bandung, Bogor, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, Lumajang, Papua, Sulawesi, Halmahera, Sukabumi, dari sekian daerah yang Ratu sebutkan, nama Jogja disebut lebih dari 1 kali. Kenapa Jogja? Apa yang akan terjadi? Kita akan bahas dulu mengenai kenapa harus Aceh. Oke, menarik. Kenapa Aceh? 2004 terjadi tsunami yang sangat besar di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Hari ini terjadi lagi di sana. Apa yang terjadi? Aceh itu, kalau kita tahu sebutan Aceh adalah Serambi Mekah ya Mas. Kenapa harus disebut Serambi Mekah? Bahwasanya Aceh itu adalah pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa, kita mengenal adanya beberapa agama. Agama Kapitayan adalah agama cara manusia zaman dahulu mengenal Tuhan. Kemudian agama Hindu, Buddha, Kristen, dan kemudian Islam yang terakhir masuk. Aceh adalah Serambi Mekah di mana pada zaman dahulu banyak orang Persia yang menyebarkan agama Islam masuknya lewat Aceh. Mereka masuk, para syekh ini lewat Aceh untuk mengislamkan Pulau Jawa. Dan maka itu Aceh disebut Serambi Mekah. Artinya adalah pintu masuknya Islam di mana berkaitan dengan sejarah ini adalah pintu masuknya juga gerbang kebaikan. Dan kenapa aku sebut Jogja? Jogja ini adalah berkaitan dengan pakunya tanah Jawa itu adalah Jogja. Dan di sana ada satu wilayah yang memang memiliki 1000 jin. Wilayah 1000 jin atau iblis ya. Dan di tempat itu juga bersemayam itu, kalau aku bilang ini adalah penghuni atau dewata yang memang kalau kita melihat sejarahnya ini adalah sosok ini adalah Eyang Ismoyo atau Sabdo Palon, di mana beliaulah yang menguasai tanah Jawa pada masa itu dan juga mengendalikan jin dan juga makhluk lainnya di daerah tersebut. Maka ketika salah satu dari syekh itu datang melalui itu tadi pintu Aceh dan untuk menaklukkan tanah Jawa, maka disitulah terjadi peperangan antara syekh ini dengan sosok Sabdo Palon ini. Pada akhirnya Sabdo Palon ini menyerahkan diri dan menyatakan kalah. Ini perjanjian lama yang aku sangkut pautkan ini dengan ramalan Jayabaya, di mana ketika Sabdo Palon ini mengaku kalah bahwasanya aku akan menyerahkan tanah Jawa ini kepadamu, tapi dengan syarat harus bisa menyeimbangkan. Asal bisa menyeimbangkan, kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Maka adanya perjanjian inilah yang pada akhirnya mereka, ya sudah, Sabdo Palon ini menghilang, kemudian terjadilah penyebaran agama Islam di daerah Indonesia, terutama Jawa dan sekitarnya ya. Nah,
Kalau aku bilang di tahun 2026 ini dan juga 10 tahun yang akan datang berkaitan dengan perilaku manusia dan juga berkaitan dengan perjanjian tersebut, yaitu di mana itu pun ada dalam Al-Quran, kehancuran suatu negara ini akan terjadi jika mana kita ini mendapatkan pemimpin yang tidak istiqomah. Artinya pemimpin yang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan adanya bencana ini, kemudian kita lihat juga di beberapa daerah juga ternyata ada penebangan liar ya, penebangan liar ini yang terjadi. Kemudian banyak juga daerah-daerah lain juga di sini yang mungkin kita tidak ketahui dan hanya diketahui oleh alam semesta dan muncul seketika adanya bencana, adanya kerusakan-kerusakan lingkungan ekosistem alam. Karena kita ketahui bahwa yang namanya pepohonan ini bisa menyerap air ya, setidaknya kalau banjir itu dia akan terserap, tapi ini tidak ada. Dan entah berapa banyak lagi hutan-hutan di Indonesia ini yang memang sudah dialihfungsikan menjadi perumahan atau pusat bisnis. Itu juga sehingga ketika datangnya banjir ini tidak bisa lagi terkoordinasi, tidak bisa terkoordinir, maka air tumpah. Nah, kalau aku bilang ini kaitannya dengan Serambi Aceh dan juga Tanah Jawa adalah berkaitan ketika itu tadi Sabdo Palon menyatakan kalah dan dia bilang pada Syekh ini, ketika kalian tidak bisa memimpin negeri ini, artinya ketika mendapatkan pemimpinan yang tidak istiqomah atau tidak mensejahterakan rakyat, maka aku akan datang dan aku akan menagih janjiku. Dan inilah tahun ini, seperti yang aku bilang di tahun sebelumnya, yang kemarin, podcast kemarin, akan ada penuaian karma. Karma-karma manusia atas perbuatan manusia, bahkan kalau menurut aku ini berkaitan dengan pimpinan-pimpinan daerah yang sudah dipilih rakyat, tapi juga tidak mensejahterakan rakyat, tapi hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Paranormal pun juga melihat bahwa apa yang terjadi di tahun 2026 tidak hanya berkaitan dengan fenomena alam yang terlihat, tetapi juga terhubung dengan sesuatu yang sudah lama tersimpan dalam sejarah Tanah Jawa. Dalam penglihatannya, ia menyinggung tentang sosok lama yang dipercaya pernah memiliki pengaruh besar yang dikenal sebagai Sabdo Palon. Ia mengaitkan kemunculan kembali energi tersebut dengan sebuah perjanjian lama yang menurutnya belum sepenuhnya selesai. Paranormal itu pun menegaskan bahwa tanda-tanda tersebut tidak muncul begitu saja. Ia melihat bahwa salah satu indikator yang mulai terlihat adalah meningkatnya aktivitas alam, terutama dari gunung-gunung yang perlahan menunjukkan pergerakan. Ia bahkan beberapa kali menyinggung kemungkinan adanya erupsi yang terjadi secara beruntun, yang menurutnya bisa menjadi tanda dari ketidakseimbangan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan Sabdo Palon ini adalah penguasa Tanah Jawa saat itu. Panglima Jin saat itu ya, menguasai Tanah Jawa. Kemudian ketika ada satu syekh datang ke Tanah Jawa, Syekh Subakir betul, terjadi peperangan, kemudian Sabdo Palon saat itu kalah dalam peperangan tersebut, akhirnya Islam bisa masuk dan menyebar luas segala macam. Dan memang saat itu Sabdo Palon bersumpah, suatu hari nanti dia akan kembali kalau misalnya penduduk di Tanah Jawa ini tidak bisa mengamalkan ajaran agama yang akan masuk ini dengan baik dan akan memporak-porandakan kembali gitu. Ya. Dan